Bismillahirrahmanirrahim. Qaidah al-khuruj bid-dhaman. Kaidah al-khuruj bid-dhaman ini adalah kaidah yang berasal dari lafadz hadis sahih yang bunyinya sama, yaitu al-khuruj bid-dhaman. Al-khuruj bid-dhaman artinya dengan hak mendapatkan hasil atas risiko yang ditanggung. Secara literal berarti sesuatu yang dihasilkan, baik itu berupa barang, uang atau tiga hal tadi bisa diistilahkan dengan istilah ghullah, artinya ya bisa berarti manfaat, artinya tanggung jawab atau risiko yang diemban dari melakukan sesuatu. Kaidah al-khuruj bid-dhaman adalah hak seseorang atau hasil atau keuntungan dari sesuatu yang merupakan sebuah kompensasi atas tanggung jawab atau risiko kerugian yang dihadapinya atas sesuatu. Ketika seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang ada, maka dia pun berhak atas keuntungan yang dia berhak peroleh dari sesuatu, yaitu dalil ketika seseorang melakukan transaksi pembelian budak di suatu pasar di zaman Rasulullah. Kemudian setelah membeli, ternyata setelah dipakai beberapa saat terdapat cacat yang tersembunyi, yang kemudian dia mengadu kepada Rasulullah untuk kemudian akhirnya dia meminta ganti rugi atas budak yang ternyata ada cacat, minta pengembalian dana dan mengembalikan budak tersebut. Yang akhirnya Rasulullah mengatakan al-khuruj dari kaidah al-khuruj bid-dhaman, yaitu misalnya negara tidak boleh membebankan anggaran untuk membiayai pemberian insentif kepada para pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di wilayah yurisdiksinya, kecuali mengalami kerugian akibat dari suatu peraturan yang diberlakukannya atau situasi tertentu yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Cabang kaidah ini adalah misalnya al-ajru wa dhamanu la yajtami'an. Kompensasi, ajar dan doman, kewajiban itu tidak dapat berbarengan. Maksudnya adalah perbuatan yang jelas melanggar hukum tidak dapat kompensasi apapun, sehingga kerugian yang timbul akibat hal tersebut tidak dapat diklaimkan ke pihak manapun. Sebagai contoh penerapan hukumnya adalah seseorang atau lembaga tidak memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi apapun kepada para penyerobot tanah yang diambil alih lahannya, sekalipun mereka telah mengeluarkan biaya atau tenaga dalam mengolah lahan hasil penyerobotan tersebut. Jadi misalnya ada sebuah tanah yang diserobot oleh sekelompok orang, tanah milik lembaga, maka ketika mereka mengolah lahan hasil penyerobotan tersebut, si lembaga ini tidak punya kewajiban untuk memberi kompensasi ketika misalnya dia menang gugatan perkara, ya itu urusan dia, gitu kan. Kemudian termasuk cabang kaidah ini adalah mutasabbibu udhifal hukmu ilal mubashir. Dalam hal ganti rugi misalnya. Maksudnya ketika atau jika apabila pelaku langsung, mubashir pelaku langsung, dan mutasabbib penyebab yang berkaitan dalam suatu kejadian itu berkumpul dalam satu peristiwa, maka tanggung jawab hukum terletak pada pelaku langsung, bukan pada penyebab yang terkait. Contoh, jika seseorang melakukan suatu tindakan secara pribadi dan berhubungan dengan orang yang menjadi penyebabnya, maka orang yang melakukan tindakan tersebut yang bertanggung jawab. Contoh penerapan hukumnya adalah penjual pisau atau golok tidak bertanggung jawab apapun apabila ada pihak yang menggunakan barang yang dibelinya untuk melakukan kejahatan, karena penjual pisau itu bukan pelaku langsung tapi hanya penyebab terkait. Nah, dalam hal hukum ini. Kemudian contoh yang kedua, seseorang yang sekadar memberitahu keberadaan barang kepada pencuri tidak bertanggung jawab apabila terjadi pencurian, kecuali terbukti kalau dia
terlibat dalam memfasilitasi al-jawazu syar'iyyu yunafi ad-dhamanah. Kewenangan yang bersifat undang-undang atau syar'i menafikan tuntutan ganti rugi. Maksudnya adalah tindakan yang didasarkan pada undang-undang tidak dapat dijadikan subjek tuntutan ganti rugi atau tuntutan lainnya meskipun sekalipun menimbulkan kerugian pada pihak lain selama pelaksanaan tindakan mengikuti butir-butir aturan yang mengaturnya. Contoh penerapan hukum ini adalah petugas kebakaran yang sedang menjalankan tugasnya tidak dapat atau tidak berhak dituntut ganti rugi apabila menimbulkan kerusakan pada properti seseorang selama menjalankan tugasnya. Karena memang misalnya bagian dari SOP pelaksanaan eh, pemadaman kebakaran misalnya harus memecahkan kaca. Nah, maka perbuatan memecahkan kaca itu tidak berhak dituntut ganti rugi pada si pemadam kebakaran karena ada undang-undang yang mengatur bahwa tindakan tersebut harus dilakukan. Petugas kesehatan, misalnya contoh yang kedua, petugas kesehatan atau dokter yang melakukan tindakan medis dan mengakibatkan kematian seseorang tidak dapat dituntut ganti rugi selama menjalankan tugasnya berdasarkan standar prosedur pelaksanaan. Jadi jika dokter kandungan atau apapun melakukan operasi kemudian ternyata tidak berhasil diselamatkan, selagi tidak ada tanda-tanda kelalaian yang bukan bagian dari tugasnya atau selagi tidak ada kelalaian yang menyimpang dari prosedur ya maka tidak bisa disalahkan. Begitu juga seseorang yang menggali sumur di lahan miliknya tidak bertanggung jawab apabila ada orang lain yang terjatuh ke dalamnya. Karena itu memang lahan miliknya. Berbeda jika orang itu menggali sumur di lahan milik orang lain atau milik publik tanpa izin. Jika ada kecelakaan akibat hadirnya sumur tersebut, maka dia berhak dituntut untuk tanggung jawab atau ganti rugi. Cabang kaidah selanjutnya adalah al-mubasyiru dhaminun wa illam yata'ammad. Pelaku langsung itu bertanggung jawab meskipun dia tidak sengaja. Contoh penjelasan dari kaidah ini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dia bertanggung jawab untuk mengganti rugi atas perbuatan tersebut atau disebabkan perbuatan tersebut meskipun dia tidak sengaja. Contohnya adalah jika seseorang membawa kendaraan kemudian menyetir mobil atau motor, kemudian kendaraan tersebut tergelincir dan menabrak barang atau orang, maka dia bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang timbul dari tabrakan yang tidak disengaja tersebut karena sudah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Begitu juga misalnya peluru dari suatu senapan yang ditembakkan oleh seseorang dan menimbulkan kerusakan atau kecelakaan, maka pelakunya wajib bertanggung jawab sekalipun dia tidak sengaja melakukan tembakan tersebut yang mengarah ke orang yang tidak disasarnya. Kemudian cabang dari kaidah ini yang lain adalah al-mutasabbibu la yadmanu illa bitta'ammud. Penyebab tidak bertanggung jawab kecuali karena unsur kesengajaan. Penjelasannya adalah tindakan seseorang yang menjadi penyebab kecelakaan atau kerugian pihak lain tidak bertanggung jawab untuk mengganti kecuali ada unsur kesengajaan dalam perbuatannya. Contoh, seseorang yang membakar semak belukar di lahan miliknya karena dia bersih-bersih misalnya, tidak bertanggung jawab apabila apinya merembet pada properti sekitar dan menimbulkan kerugian selama tidak ada unsur kesengajaan, entah itu langsung maupun tidak langsung penyebabnya. Yang kedua, seseorang yang melakukan pembakaran semak belukar kering di musim kemarau saat angin kencang, sudah tahu musim kemarau anginnya kencang, dia melakukan pembakaran, maka dia wajib ganti rugi karena ganti rugi akibat renbetan api yang ditimbulkan. Contoh yang kasus di Bromo kemarin, jika berdasarkan kaidah ini, kalau tidak salah misalnya, sudah tahu musim panas, sudah tahu di
gunung itu misalnya anginnya kencang atau apapun lah, bukan cuma Bromo. Jadi di suatu kondisi yang anginnya kencang kemudian musim panas. Kalau musim panas itu kan akan berpotensi menimbulkan percikan api jika terjadi pembakaran dan itu gampang merembet. Nah, sudah tahu musim panas, anginnya kencang, membakar semak belukar. Nah, itu sama dengan kesengajaan. Karena dia menyadari itu sedang terjadi, angin kencang itu sedang terjadi. Nah, maka hal yang seperti itu sama dengan kesengajaan. Al-qaidah ad-daf'u aula minar raf'i. Ad-dafi' aula minar raf'i. Ada yang mengatakan ad-dafi' aula minar rafi', ada yang mengatakan ad-daf'u aula minar raf'i, yang artinya sama, mencegah lebih baik daripada menanggulangi atau mengatasi. Atau dalam bahasa modern, mencegah lebih baik daripada mengobati. Maksud dari kaidah ini adalah mencegah sesuatu yang artinya mencegah dampak yang terjadi pada suatu hal yang kalau tidak dicegah nanti ada penanggulangan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi kalau tidak dicegah nanti ada masalah yang masalah itu harus ditanggulangi. Di antara cabang kaidah fikih ini adalah air mustakmal, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci, kemudian airnya bertambah dan mencapai 2 kulah. Ketika mencapai 2 kulah air mustakmal ini kemudian kembali suci. Nah, ini ada khilaf, yang kemudian khilaf ini ada 2 wajah, 2 pendapat. Yang ketika yang dua pendapat ini kemudian lebih dipilih pendapat yang bahwa air ini suci. Jadi air mustakmal itu ada air yang mustakmal. Awalnya tidak 2 kulah, kemudian sudah menjadi 2 kulah, maka air mustakmal ini kemudian dihukumi suci. Tapi kalau airnya dari awal 2 kulah, di bak besar misalnya, kalaupun ada orang wudhu di situ, itu nggak mustakmal. Karena dari awal 2 kulah dan ini tidak ada khilaf. Nah, perbedaan dari 2 kasus ini adalah kalau yang pertama eh, eh, kalau yang banyak dari awal, air alias 2 kulah dari awal itu mencegah. Kalau di tengah-tengah itu mengobati. Wadaf'u aqwa menanggulangi. Wadaf'u aqwa minar raf'i. Jadi yang mencegah lebih baik daripada mengatasi. Kemudian contoh yang kedua atau cabang yang kedua adalah terdapat air sebelum sholat. Bagi orang yang tayamum itu mencegah terjadinya tayamum untuk si orang tersebut. Jadi ketika ada air sebelum seseorang sholat, bagi orang yang tayamum itu mencegah orang untuk melakukan sholat tersebut. Tapi kalau di tengah-tengah itu tidak membuat orang itu sholatnya batal, haitsu tasqutu bih, sekiranya sholat itu gugur. Maksudnya adalah ketika ada orang bertayamum kemudian ada air sebelum dia sholat, maka dia tercegah dari sholat tersebut. Tapi kalau di tengah-tengah sholat tidak membatalkannya, tapi haitsu tasqutu, gugur sholat itu dengan adanya air. Terus contoh yang selanjutnya adalah perbedaan agama yang mencegah pernikahan antar manusia. Yang itu adalah sejak semula itu dicegah dan tidak bisa diatasi ketika di tengah-tengah. Maka pernikahan beda agama itu dilarang. Begitu juga sifat fasik atau fisk yang mencegah terjadinya sifat pemimpin. Lebih baik kita mencegah seseorang menjadi pemimpin karena dia fasik dari awal. Tapi kalau dia di tengah-tengah ternyata fasik, maka tidak boleh dicopot. Jadi dalam pemilihan pemimpin,
Kalau kita menduga kuat bahwa seseorang itu adalah orang yang fasik, kita usahakan orang tersebut secara demokratis tidak boleh menjadi pemimpin. Tapi kalau ternyata setelah dia memimpin kok dia fasik, maka secara secara syariat pun tidak boleh kita mengkudeta pemimpin karena fasik. Pak, yang paling paling maksimal kita menegurnya bahwa dia adalah orang yang fasik. Ibnu Hajar Al-Haytami ada mengecualikan beberapa hal bahwa dari mencegah lebih baik daripada mengobati. Pada umumnya kan mencegah itu lebih baik daripada mengatasi, tapi ada beberapa hal yang dikecualikan. Contohnya tolak. Perceraian itu kan menghilangkan status pernikahan, maka tidak bisa dicegah dengan kebolehan roja'ah rujuk. Begitu juga ihram dan seterusnya.